Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka bersama kami teman-teman dari KPI IAIN Madura. Kemudian yang selanjutnya salawat serta salam semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengalirkan juga kepada kita semua sebuah pengetahuan yang luar biasa sehingga kita bisa merasakan keimanan-keimanan yang pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ramzul Fanani ya. Walaupun saya alumni dari Darul Ihsan, ada yang tahu nama saya, akan tetapi generasi sebelum saya itu ada yang belum mengenal ya. Saya Ramzul Fanani dari KPI IAIN Madura merasa sangat terhormat dan bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membicarakan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari tentunya, yaitu membangun keluarga ataupun kehidupan yang harmonis dan bermakna. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai sesama. Karena kehidupan kita sebetulnya dibenturkan dengan perbedaan-perbedaan antara suku, agama, ras, dan bahkan budaya. Betul? Nah, untuk itu perbedaan-perbedaan itulah yang bisa menjadi pemicu utama terjadinya konflik di antara kita. Kemudian pertanyaannya kenapa? Karena kita tidak menanamkan ayat Al-Quran dalam hati kita. Yang artinya terjadi diciptanya bumi dan langit ataupun siang dan malam itu sebuah pertanda bahwa kebesaran Allah bagi orang yang berakal, Artinya apa? Dengan ayat tadi maksudnya kita diajak untuk terus berpikir bagaimana perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah hal yang luar biasa sebagai pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan itu merupakan hal yang lumrah, yang biasa. Untuk itu tidak perlu dijadikan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari konflik? Yaitu yang pertama ada memahami kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah, itu yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Dan yang kedua, kita memahami pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Kita mempunyai pendapat A misalnya, orang lain mempunyai B, sebisa mungkin kita mengalah ataupun mengambil tengah-tengahnya agar tidak ada konflik yang terjadi. Karena sering saya temukan di media-media sosial itu terjadinya konflik disebabkan karena perbedaan pendapat, entah itu di dunia politik maupun di dunia pendidikan. Itu. Kemudian saya temukan lagi di sebuah media, yaitu saling menghargai antar agama. Yaitu ketika Ramadanan kemarin ada salah satu agama di luar Islam, maksudnya dari Hindu itu memberikan takjil kepada siapa? Kalau takjil, ya orang-orang puasa, tentunya orang-orang Islam. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kita, sebuah persaudaraan yang betul-betul mengikat kita dalam ukhuwah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Rifki. Kemudian apakah kita merasa panas ketika kita mendengarkan orang
di luar Islam melaksanakan ini? Apakah kita pernah memberikan penghargaan seperti yang diberikan umat Hindu tadi? Belum. Ya. Intinya apa? Tidak ada yang perlu dijadikan konflik dalam sebuah perbedaan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, perbedaan ini merupakan hal yang lumrah. Apalagi dimasukkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Saudara sekalian, menghargai perbedaan itu tentunya bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena kita selalu berpegang teguh kepada ego kita, ego masing-masing. Itu yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Untuk melepaskan itu, kembali ke pembicaraan di awal tadi, berusaha menghargai pendapat orang lain. Dan yang kedua, apa yang kedua? Memahami kekurangan dan kelebihan orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga, berusaha menerima pendapat orang lain. Itu yang harus kita betul-betul tanamkan dalam hati kita. Ya mungkin karena kalian masih ada kegiatan selanjutnya, ya sudah mulai kegiatannya. Mohon maaf apakah ini mengganggu kegiatannya kalian? Apalagi yang tidak ya? Ya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.